Selamat sore, selamat datang di Yogyakarta Gamelan Festival yang ke-25. Sore hari ini akan ada workshop di hari pertama, yaitu nyinden bareng sinden bersama Mbak Siswati. Mbak Siswati sendiri adalah seorang sinden dan sekaligus pengajar gitu Mbak. Insya Allah Mas. Di isi Surakarta, Isi Surakarta. terus sudah melalang buana di dunia perkarawitanan. Insya Allah. Oke. Ya. Terus ini ada teman-teman di sini. Kita perkenalan dulu. Ada Mas Christian. Oke. Boleh. Mas Christian dari mana? Ya, saya dari Sleman, Jalan Gito Gati. Matur nuwun rawuhipun. Sami-sami, Nggih. derek ngangsu kawruh kan Mbak Siswati. Oke, siap. Mungkin Mbak Siswati. Oke, yang kedua ada Mbak Cynthia. Terus? Ya, halo, Oke. Mbak Cynthia dari mana? dari Bantul. Oke, siap. Terus untuk yang ketiga ada sahabat saya Halo. juga ini, Fanya. Ya. Selamat sore. Ya, Fanya ini dari mana Fanya? Saya dari Serbia. Dari Serbia, tapi Ya. sudah lama sekali di sini, sudah Sudah 3 tahun ya. Ya, itu lama atau pendek. Iya. Sedikit. Siap. Hanya 3 tahun ya. Iya. Oke. Sore hari ini akan kita mulai workshopnya. Teman-teman di daring nanti bisa menyimak dulu. Nanti akan ada sesi tanya dan jawab di setiap selesai Mbak Siswati sebagai narasumber nanti menjelaskan atau mempraktekkan. Nanti akan ada sesi-sesi tersebut. Jadi teman-teman tunggu dulu di sesi-sesi itu. Oke, baik monggo Mbak Siswati. Oke, Waktu terima dan kasih. tempat kalau persilahkan. Ya, terima kasih waktunya Mas Jangkung. Sebelumnya selamat sore, selamat bertemu dengan saya Siswati di acara YGF yang ke-25 tahun ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu kepada YGF sudah menjalani proses selama 20 tahun. Semoga langgeng tetap menjadi wadah bagi inspirasi para pecinta gamelan gitu. Ya, untuk hari ini saya diberi kesempatan untuk sebetulnya bukan apa ya, saya hanya sedikit berbagi ilmu yang sejauh ini saya bisalah. Nanti tetap kalau misalnya ada koreksi ada apa silahkan, jangan terus saya memberi ini terus bener dewe enggak gitu. Jadi sebetulnya kita belajar bareng aja, cuman kebetulan untuk dunia sinden mungkin saya lebih dulu waktunya daripada kalian. Nah mungkin jadi begitu. Mungkin ilmu-ilmu yang lain untuk dari teman-teman di sini sudah lebih luas, lebih banyak dan kebetulan saya ketiban sampur atau diberikan nugrahan untuk membagikan spirit tentang sindenan. Oke, sebelumnya sebelum kita melanjutkan ini, saya mau tanya dulu, kira-kira pandangan atau masnya sosok atau image yang seperti apa sih sinden itu? Nah, saya pengen tahu pendapatnya biar masnya asik nih untuk sekalian diskusi gitu. Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau impresi saya mengenai sinden itu ya, sinden itu seniman yang cerdas menurut saya ya. Jadi dari sini sinden itu satu sisi harus bisa mempresentasikan suara yang indah, tapi satu sisi sinden itu bisa berpikir secara kontekstual karena apa yang ditembangkan tuh harus menyesuaikan dengan dengan sifat dari gending itu, kemudian juga harus memahami sastra Jawa. Dan di situ orang yang menyinden itu termasuk orang yang tidak macam-macam kalau menurut Orangnya saya. tidak macam-macam, padahal sindennya macam-macam. Ya, oke Mbak Cynthia, monggo. Saya pengen tahu pendapatnya dulu tentang sinden. Oke.
Sebelumnya minta maaf kalau saya masih awam dalam hal karawitan. Tapi menurut saya sinden itu dia orang yang sangat kuat. Kenapa kuat? Karena dia harus menjaga stamina tubuhnya setiap malam, apalagi kalau jam terbangnya sudah tinggi kayak gitu. Dia harus benar-benar menjaga daya tahan tubuhnya dan itu hebat. Oke, mengenai daya tahan tubuh ya. Oke, silakan Mbak Fanya boleh diutarakan apa sih sinden untuk menurut Mbak Fanya? Yang saya mungkin tidak punya menurut tetap ya Iya. begitu. Saya hanya tertarik dengan pengalaman sendiri dengan suara indah seperti di sinden. Di dalam snare itu suara yang begitu, dan juga saya setuju dengan Mas Ridian, Redian, ya, Mas Redian. dengan konteks, dengan bercerita budaya di dalam lirik sinden, di dalam sastra Jawa, dan juga cara hidup Jawa. Oke, Oke. oke, terima kasih. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi memang maksudnya memang dari dulu masuknya atau keluarnya sinden itu memang karena memang harus bisa dalam artian lahir batin dan juga ikhlas dan juga tidak hanya sebatas melakukan, tidak hanya sebatas ini, tapi harus tahu teks, konteks dan lingkungannya gitu. Dan mungkin secara perkembangan sekarang ini kalau orangnya sudah sanggulan itu sudah disebut sinden, padahal belum tentu. Nah, jadi saya merangkum dari beberapa pernyataan dari Pak Rahayu Supanggah, dari Bau Sastro Jawa bahwa sinden itu vokal solo, vokal tunggal yang mengiringi karawitan, otomatis larasnya pelok selindro. Kalau bukan pelok selindro, bukan sinden gitu. Lalu kemudian sinden itu kan orangnya, subjeknya. Terus membawakan lagu atau lantunannya itu yang disebut dengan sindenan. Nah, kalau sindenan itu lagu secara melodis yang ada dalam karawitan dengan teks berupa wangsalan, tembang, semua kebanyakan bersifat sindiran. Dalam artian tidak berkata sesungguhnya. Misalnya aku pengen ngomong pengen ngomong kamu mbak sing anteng. Aku pengen ngomong kamu ki nakal banget, ora anteng-anteng. Kan enggak, kamu nakal, kan enggak. Jadi cah kok le anteng kitiran. Sekarang kita bayangkan diamnya kitiran itu seperti apa? Baling-baling itu kalau sudah terkena angin kan enggak bisa diam. Ya, jadi ibaratnya itu banyak kata-kata kiasan atau perumpamaan-perumpamaan yang tidak langsung langsung to the point gitu. Nah, itu salah satu karakteristik orang Jawa juga. Jadi karawitan itu kan merepresentasikan karakter orang-orangnya juga gitu. Jadi memang salah satunya orang Jawa itu tidak bisa terus terang. Pasti bisa terus terang tapi pasti pakai sesuatu yang harus dicerna gitu. Gitu. Itu lalu dalam hal ini saya akan mencoba berbagi mengenai sindenan, lalu kemudian ada gerongan, ada rumpakan, ada 3. Jadi sindenan itu nanti bersifat melodis dan juga isi syairnya, isi cakepannya itu nanti ada wangsalan. Untuk yang hari ini kita mengulik tentang sindenan dengan cakepan wangsalan dan juga cakepan tembang alit. Gitu. Lalu kemudian untuk gerongan. Nah, gerongan sendiri sebetulnya vokal yang bersifat ritmis.
Ya, bersifat ritmis. Namanya gerongan. Gerongan itu vokal, bisa tunggal, bisa berkelompok, tapi suaranya unison. Jadi tidak bisa pecah suara. Jadi tidak ada suara satu, suara dua enggak gitu. Ini unison. Jadi benar-benar hanya satu saja. Entah orangnya 5, 10, 20 itu hanya satu suara bareng gitu dengan gitu. Dan isi dari gerongan itu sendiri biasanya ada sekar, ada tembang atau sekar alit, ada nanti sekar tengahan, lalu ada juga yang sekar ageng. Banyak sebetulnya begitu. Terus siapa sih yang bisa menjadi sinden gitu? Sinden itu tidak hanya cewek, cowok pun bisa. Asalkan dia vokal solo, vokal tunggal yang sendiri, namun melantunkannya itu melodis, itu sinden. Kita sering jumpai ketika misalnya ketoprak. Kan ketika ada tokoh-tokoh itu nanti istilahnya pertanyaannya kan menggunakan tembang ya. Nah, misalnya soanmu ke porongarsi, itu sudah lampah sindenan. Nah, jadi itu meskipun tidak tidak berwujud wangsalan, tapi itu sudah secara teks, secara melodinya itu sudah menggunakan sindenan. Lalu kemudian untuk yang gerongan pasti bisa diketuki. Nah itu pasti bisa gitu. Nah kemudian ada lagi yang namanya rumpakan atau rinenggo. Dalam artian gini, rumpakan itu atau rinenggo jadi sebetulnya tidak ada. Dulu-dulunya itu tidak ada. Awal mulanya itu tidak ada. Lalu kemudian dibuatlah menjadi sebuah lagu yang istilahnya diada-adakan. Jadi oh enak ini ternyata dilakukan. Nah begitu. Jadi biasanya itu teksnya itu terikat dengan entah judul gendingnya atau biasanya secara judul gending sudah mengikat, atau mungkin untuk kebutuhan apa, misalnya untuk kebutuhan wayang atau kebutuhan tari atau kebutuhan iringan, itu biasanya dibuatkan sebuah rumpakan atau rerenggan tadi gitu. Nah sekarang kita mencoba aja dulu ya, saya bisa tampilkan ini Mas, yang sindenan. Ada melodi dan juga cakepan. Nah, melodi itu nanti terikat dengan seleh atau jatuhnya nada dong, jatuh nada beratnya. Tapi bisa juga bukan hanya dong juga, cuman lebih kepada yang ringan maupun yang berat, tapi yang ringan pun masih terlihat lebih ada penegasan gitu. Jadi setiap frasanya begitu. Lalu kemudian untuk cakepannya nanti bisa wangsalan, dan wangsalan itu sebetulnya ada banyak. Ada 5. Ada wangsalan lombo, rangkep, memet, edipeni, dan juga wangsalan sabendino gitu. Jadi wangsalannya ada 3. Saya sambil berdiri ya. Oke. Yang pertama itu wangsalan lombo. Wangsalan lombo itu wangsalan yang terdiri dalam satu kalimat. Oh sebentar, sebelum. Wangsalan itu sendiri adalah satu kalimat yang mengandung pertanyaan, namun di dalamnya sudah tersirat jawabannya.
Mungkin nanti ada di contoh ya. Jadi wangsalan itu adalah satu kalimat yang terdiri dari pertanyaan dan sudah tersirat jawabannya di situ. Itu. Misalnya reco kayu golek kawruh rahayu. Reco kayu golek kawruh rahayu. Nah, reco kayu ini sendiri ini pertanyaan. Jadi ini DM, diterangkan menerangkan gitu. Terdiri dari 4 suku kata. Jadi ini diterangkan. Reco kayu, reco yang terbuat dari kayu itu apa? Nah, jawabannya ada di sini. Golek kawruh rahayu. Jadi apa sudah apa istilahnya? Ya takon dhewe ning dijawab dhewe. Itu. Wangsalan itu begitu. Sudah ada pertanyaannya namun jawabannya tersirat di sini. Lalu misalnya kawi sekar. Kawi sekar. Kawi sekar dan sugih tepo saliro. Bahasa kawinya sekar itu apa? Bahasa kawinya sekar. Ya ini memang maksudnya nggak bisa langsung sih. Memang ini perlu apa istilahnya? Perlu pencarian secara bahasa, secara kebahasaan. Bahasa kawi, bahasa Sanskerta gitu. Terus tokoh-tokoh itu gitu. Kawi sekar itu bahasa kawinya sekar itu pospo. Jadi den sugih tepo saliro. Nih. Kadang jawabannya tidak melulu langsung utuh. Tidak melulu langsung utuh bisa langsung dijawab golek. Ini kan ada yang ini, tapi ada juga yang cuma satu suku kata aja. Gitu, untuk wangsalan. Nah, maaf Mas. Wangsalan itu tadi yang pertama ada lombo. Wangsalan lombo itu susunannya ada yang 4 pertanyaan 8 jawaban. Ini seperti ini. Reco kayu golek kawruh rahayu. Ini lombo. Dalam artian sekali tanya langsung dijawab. Lalu kemudian ada struktur yang lain yaitu 8 tanya dan juga 8 jawab. Ini juga masih lombo. Aran ludiraning wreksa misalnya. Aran ludiraning wreksa. Ludira itu kan darah. Darahnya wreksa itu pohon. Nama darahnya pohon itu apa biasanya? Telutuh. Nah, jawabannya ya kapatuh ngumbar karso. Nah, itu untuk yang 8 tanya, lalu kemudian 8 jawab. Gitu. Ada lagi yang kedua itu wangsalan rangkep. Nah, wangsalan rangkep ini 2 frase yang terdiri dari 2 pertanyaan, 2 jawaban. Strukturnya biasanya 4-8 tanya, kemudian 4-8 jawaban. Gitu. Misalnya nah, misalnya witing klopo kalopo kang maksih muda. Pohon kelapa itu namanya apa? Nah, glugu. Di sini jadi salugune. Ini jawabannya di sini. Kelopo kang maksih muda itu apa? Nah, mulai titis ini karena hujan.
Jadi karena hujan terus gitu. Jadi bisa dipahami ya, wangsalan itu frase kalimat yang mengandung pertanyaan sekaligus jawabannya. Memuat jawabannya gitu. Nah, ini untuk yang wangsalan rangkep. Kemudian ada yang namanya wangsalan memet. Wangsalan memet. Wangsalan memet itu secara struktur hampir sama, cuman cara pengertiannya saja. Namanya aja memet, jadi tidak bisa langsung sekali tembak langsung, oh ini artinya, enggak. Perlu beberapa kali pencarian arti, gitu. Jadi tidak bisa langsung, oh misalnya ini Witeng Klopo langsung glugu, itu enggak. Ada contohnya. Ini sudah ya Mas, tak hapus. Nah, ini Kusumastro. Kusumastro sendiri kalau dijabarkan secara ini kita tidak tahu apa toh Kusumastro dalam kamus. Alhamdulillah hudan. Dalam kamus tidak ada yang langsung menyebutkan ini. Ini sudah sudah di garbo. Garbone Kusumo dan Astro. Kusumo itu bunga, Astro itu senjata. Senjatanya kita apa? Keris. Kan? Jadi bunga di dalam keris itu namanya apa? Pamor. Nah itu. Jadi ini perlu karena masnya nggak bisa langsung kan perlu dipecah lagi. Nah, carem itu ini bahasa kami juga. Carem mengreh polokromo. Carem ini doa ketika untuk apa ya namanya? Carem itu menyatunya orang ketika sudah menikah itu apa? Atot itu pergulatan ya bagi orang yang sudah menikah sudah ini ya. Nah, ini carem itu ya ketika sudah ya nek apa datan ginggang sarema jangan sampai rambut pun terpisah gitu. Nah, itu carem. Jadi kempelnya orang yang sudah berumah tangga itu apa? Atut. Itu. Sampai sini bisa dimengerti ya? Mungkin nanti Mbak Faya bisa mengikuti. Nah, ada wangsalan yang sesuai ini nih. Sesuai ini ada wangsalan, tak tulis ke. Nah, ini termasuk wangsalan yang keempat, yaitu wangsalan dengan Purwokanthi Lumaksita. Jadi ada pengulangan kata di berikutnya. Riris Hardo Hardane. Nah, itu namanya wangsalan Lumaksita.
Kira-kira Riris Hardo ini apa? Hah? Riris itu gerimis. Hardo? Bukan. Hardo itu gede, gede terkeras. Jawabannya ada di sini. Kremon atau gerimis sing okeh banget dan seru banget apa? Ya deres. Ini jadi deres. Dresing karso, ini kan tambahan ya. Hardane wong lumaksono. Lumaksono itu jalan. Jadi orang kuat, wong mlaku tapi sing kuat apa? Mlaku sing cepet dadi apa? Nah, memayu. Melayu. Gitu. Jadi ini wis hardane wong lumaksono, dresing karso memayu hayuning praja. Ini namanya wangsalan Edipeni dengan Purwakanthi Lumaksita. Sebetulnya Purwakanthi ada banyak sekali. Macamnya ada 3. Tapi yang tak pakai ini aja. Lalu yang kelima itu ada wangsalan padinan atau keseharian. Tapi itu tidak dipakai dalam sindenan karena strukturnya tidak teratur. Gitu. Makanya ini yang dipakai nanti ada istilah T, J, TJ 4-8. Itu nanti ada di rumus di materi. Gitu. Secara wangsalan sudah ya. Nah, paling enggak sudah paham. Dan ini ada banyak sekali. Wangsalan itu ada banyak sekali. Ada yang bersifat pemujaan dalam artian kecantikan. Ada yang ketokohan, misalnya putrane sopo, nah itu. Lalu ada juga yang bunga-bunga, ada yang kembang-kembang, nah itu banyak sekali. Nah kalau yang yang padinan itu misalnya, ya wes. Hari ini lehku memberi workshop gur mrica kecut ya. Gur sauni-unine. Begitu. Mrica kecut sauni-unine gitu. Terima kasih Gusti Allah. Nah, tambah asai. Oke, sampai sini ya. Maksudnya bisa ya. Lalu kemudian ada teks lain lagi selain dari wangsalan itu biasa dinamakan isen-isen atau abon-abon. Variasi. Kira-kira nek memberi variasi itu sing apik apa sing elek? Apa-apa wae dhewe. Bapakne tole. Ya Mas, Gones, lalu Gandes Luwes sak solahe dan kawan-kawan. Tapi ini ada istilahnya bisa dipakai bisa tidak. Tapi ada gendeng yang memang ini nih dibutuhkan untuk menjadi pokok. Nah itu ada gendeng yang hampir 2 gotro itu isinya ini tok. Karena ora iso sindeni. Tidak ada seleh beratnya enggak ada. Jadi mong sindenan gitu. Abon-abon. Itu 2 gotro sendiri. Itu jadi ada yang memang kadang ramane dhewe paling pol mentok sih ganes wicarane kadang cuma segitu. Tapi yang untuk gendeng itu panjang sekali. Ketukannya lebih dari 2 gotro. Jadi bisa
kadang nafasnya saya nggak betah. Nah itu, karena itu pelan, temponya pelan. Itu ya. Oke, berikutnya Mas, slide berikutnya apa ya? Cek. Untuk teks dari sindenan sudah, isen-isen dan wangsalan. Untuk yang gerongan, biasanya menggunakan teks yang tembang. Kebanyakan tembang yang digunakan itu mocopat. Mocopat. Meskipun nanti ada yang apa ya? Ada yang cakepannya sendiri tapi biasanya tertentu. Misalnya mocopat pun yang paling banyak digunakan itu kinanti. Karena kinanti banyak macam, terus pergotronya hanya 8 dan semua semua baris hanya 8 semua. Jadi enak ditotone, enak dilakukan. Cakepannya mau gonta-ganti banyak referensinya gitu. Lalu kemudian ada lagi sekar ageng yang digunakan untuk gerong. Para besang smoro bangun. Itu sekar ageng, salisir. Bentuknya itu sekar ageng. Jadi memang apa ya? Itu juga terdiri dari 8 suku kata dan 4 kali saja, gitu. Sering kali digunakan untuk irama 2, gitu. Gitu. Oke, berikutnya kita akan ketika sudah tahu T, J, nah kita mencoba ke cengkok, ya. Cengkok sindenan yang paling cilik loro. Loro, 1, 6, 5, loro, 1, 6, 5, telu. Kenapa telu tidak ada? Karena di sini telu wis ora ana dhuwure meneh. Jadi ini wis paling dhuwur dan biasanya telu ini hanya jarang sekali dan hanya biasanya dienggo abon-abon. Gitu aja. Gitu. Makanya yang paling sering itu dari sini loro kadang malah ada. Gitu. Nada loro enggak? Gitu. Dan setiap masing-masing nada ini punya cengkok yang terdiri dari 4 suku kata, 8 suku kata, dan 12 suku kata. Gitu. Oke, matur nuwun Gusti. Ya, muga selamat. Ya, masih bisa lanjut ya Mas ya? Masih bisa lanjut? Oke. Kebanyakan ini meskipun bisa dijangkau tapi jarang, hanya gending-gending tertentu saja. Nah ini pol mentok itu kadang sampai sini. Itu. Bisa saya tes suara dulu ya? Coba suara kalian karo udane seru sopo? Posisinya jangan tegang, rileks saja. Bisa dengar nggak? Bisa dengar? Nggak bisa ya? Bisa dengar? Oke. Dari Mas Radian dulu, silakan gerambyang.
yakin. Ro, kan nggak se. Ro. Ro. Ro kan berubah. Ro. Ro. Lu. Monem. Cirolo. Oke. Sampai. Siap. Berarti kanu. Nek suara dalam, ojo jangan di istilahnya apa ya? Jangan dipaksa untuk langsung keras. Biar ininya tidak rusak. Jadi dicoba sih ben suaranya keluar tapi udaranya diserot. Bukan bukan. Jadi bukan semua dikeluarkan. Jadi suaranya dalam tapi bukan. Suaranya udaranya keluar suaranya enggak. Yuk. Ini di apa namanya? Yakin, jangan ragu, terus santai aja. Ditambahin sedikit bisa nggak, Pon? Kamu di sini wis falset, wis suara dalam, gitu. Antara pusar dengan kemaluan itu ada namanya apa ya? Ci. Nah, orang teater menyebutnya ci. Jadi kenapa kita sinden dituntut untuk timpuh? Karena ben iso ngeden. Gitu, ben iso ngeden. Ini relax, tapi sing kenceng sini. Ini sing keras ini. Ini ngono aku empuk karena gaji. Ya, tapi sing keras di sini. Ini pun ketika ininya kuat, mbak arek sambil anu pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang dikuatkan di sini. Ya, itu. Bapaknya mau coba, yuk. Tes nada. Kerasa ya? Nah. Loro. Oke, semua nanti bisa nyinden semua itu. Gitu, ya. Kebanyakan memang secara istilahnya karena sudah terbantu mic.
kadang terus kualitas ininya tidak diperbaiki. Makanya kebanyakan dari penyanyi-penyanyi atau sinden gini semua jaraknya. Padahal kan harus mendengarkan yang lain toh. Nah, ya idealnya seginilah, segini itu. Makanya kadang beberapa soundman, beberapa ini kalau sudah tahu kadang iki junggahke, iki didukke. Karena sana yang akan ini. Tapi kita jarak normal aja. Di sini pun juga nggak akan baik di secara visual, kan? Ya paling nggak segini. Apalagi kalau nanti pas rumpakan atau kor atau bedayan atau apa, itu ketika yang satu gini, yang satu pasti elek banget, gitu. Jadi untuk nada tidak ada masalah. Terus yang pasti penguatan ini, tapi bukan di sini, penguatannya lebih di perutnya. Makanya organ yang lain juga harus sehat. Enggak boleh asam lambung, enggak boleh sakit gigi nek nyinden. Itu ya. Jangan pilek, usahakan jangan pilek, jangan sakit gigi, jangan sakit perut. Ya, pokoknya gitu. Sampai sini mungkin bisa diterima, bisa ditangkap. Oke. Ya. Kadang saya belum bisa membedakan antara head voice sama suara dari perut itu gimana cara membedakannya. Saya sendiri ya ora iso, Mas. Gini, karena apa ya? Karena saya kurang secara pengaturan mana yang head voice, mana yang ini saya juga enggak bisa. Mong karena ini aja, kenyamanan ketika mengikuti ini. Kalau di musik barat dengan diatonis kan bisa didukke, aduh ora kuat ini dukke. Lah nek gamelan mau apa dadak nutuki nglarase ngono kan enggak bisa. Kecuali misalnya menyuro dadi songo. Tapi ketika patete sudah harus ndang tek ya tetep ning menyuro ora iso didukke ning songo lagi kan gitu. Saya mau dulu dari Mbak Silir sih yang mengajari. Beliau itu kan juga pesuara, pemvokal yang dulu setiap mau pentas suaranya habis. Akhirnya beliau menemukan trik itu suaranya suaranya keluar tapi udaranya diserot. Jadi sing ketok gur suarane tok. Tapi enggak terus tajam. Dalam artian di telinga tetap masih bisa diterima gitu. Kan ada sing terus bantas terus ning kuping loro. Nah, dalam sinden itu cilek arom gede cilek wangi cilek manis gede arom. Jadi menjangkau nada kecil ora rekoso, gede masih bisa ini. Jadi ukurannya wong nyinden itu begitu. Enggak misalnya suara saya jelek. Saya dosono menilai ciptaan Tuhan kan ora. Kan gitu. Cuman tinggal mengolahnya aja. Piye carane nada tinggi sampai, nada gede ya sampai. Karena batasnya cuman ini. Suaranya sinden itu batasnya cuman ini kok. Kalau ada yang lebih ya alhamdulillah gitu. Paling ya ukuran normal bisa lebih. Bisa sampai nada 5 lah. 6 jarang meskipun ada. Gitu. Lumo. Saya pun ini jero loh. Lumonam ciralu lorocina malurocina. Mengusahakan peralihan antara dalam dan luar itu tidak begitu kelihatan. Yaitu dengan tetap menjaga ini band powernya tetap ada. Gitu. Oke. Mas bisa dibukakan PDF yang notasi cengkok, Mas.
untuk ini nanti kan ada 4, 8, 12 itu hubungannya sama wangsalan tadi. Jadi cengkoknya pun mengacu pada wangsalan tadi. Misalnya seleh. Nah, sebelum ke cengkok seleh sindenan. Ini namanya lo. Lo. Kalau di keris, lo itu kan lengkokan, bengkokan. Nah, ini dibengkokke. Ini ya dibengkokke, ini ya dibengkokke. Mong di sini ada titik. Nah, ini titik ini gunanya untuk memanjangkan nada sebelumnya. Jadi, misalnya ini pelek 6 ya. Cirolu ciluro cinem. Cirolu ciluro cinem. Misalnya tak kasih lirik atau cakepan. Kawi sekar ing sakjroning cengkok ana lo. Dalam satu cengkok ini ada lo. Di dalam sakjroning lo ana gregel. Ini bisa diolah. Gregel itu vibrasi. Jarwa nek balokan atau originalnya Jarwa Surya. Masa mau nyendan gitu? Kan gitu Kak? Jarwa Surya. Gitu. Ya, sakjroning cengkok ana lo, sakjroning lo ada gregel. Di dalam cengkok ada lo. Lo. Di dalam lo ada gregel. Gitu. Dan ini nanti wiletannya sendiri-sendiri. Wiletan itu apa ya? Lintasan nadanya. Mau ke sini itu kamu mau misalnya mau ke Malioboro. Misalnya ke Malioboro. Mau lewat titik 0 km ya boleh, mau lewat mana ya boleh, mau lewat mana ya boleh, yang penting tekan kene. Gitu. Jarwa Surya kawi sekar. Misalnya dibalik. Kawi sekar. Enak wae kan? Mong malik jilu karo luji. Nah, untuk isiannya itu apa namanya? Itu perbendaharaan masing-masing. Biasanya nembak, aku pengen bukai karena sudah ada banyak rentetan gitu. Nah, itu kawi sekar, kawi sekar. Dan sekali lagi gregel jangan dipikir. Nek gregel dipikir ambiar. Itu. Karena itu nanti apa namanya? Berkaitan juga dengan iramanya gamelan. Itu ya. Jadi nanti semua akan ada ininya, ada lo-nya, ada gregel. Dan sinden pasti kudu duwe ini. Ben memes istilahnya adonan itu biar pulen. Nah, perlu pinter-pinter gitu. Pinter-pinter ngolah ini. Oke. Sekarang di layar sudah ada, itu bisa digedekkan sedikit Mas. Sak kolom dulu cengkok seleh 5 misalnya, biar lihat di sana. Nah, itu saya sudah share ke Mas Janggung tadi mengenai apa namanya? Contoh cengkok seleh gitu. Nah, untuk cengkok seleh 5 di situ ada 4 suku kata, 8 suku kata dan juga 12 suku kata.
namanya cengkok seleh limo, jumlah suku katanya 4, 8, 12. Lah, itu kemudian ada notasi cengkok seleh sindenan gitu. Kita coba kenapa limo itu banyak dari siji? Karena terdekatnya paling banyak untuk menjangkau nada limo ini hanya satu gembyang. Satu gembyang itu dari limo ke limo. Yang dibatasi 4 bar saja, 4 nada ini. Nggak mungkin mau ke limo ini tapi dari sini. Itu lendrojok kadoan gitu. Nah, dan biasanya melodi rebab sudah nduduhke. Gitu. Kita coba baca yang pertama. Jiro lu jiro jinemo. Yuk. Mau nana-nana boleh. Misalnya jiro lunya enggak ini. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Jiro lu jiro jinemo. Satu-satu. Jiro lu jiro jinemo. Yo. Jiro lu jiro jinemo. Jangan berat di hidung, Mbak. Karena kamu nanti jadi bindeng. Jiro lu jiro ji. Dadi ngono. Jiro lu jiro jinemo. Ya. Oke. Jiro lu jiro jinamo. Yes, bagus. Yang 8 suku kata. Jiro, jilu, roji, jiro, jinemo. Yuk. Jiro jilu roji jiro jinemo. Yuk. Jiro jilu roji jiro jinemo. Jiro jilu roji jiro jinamo. Yes, oke. Sekarang yang ketiga itu dilewati karena dari tengah. Yang ke-12. Ini banyak nada loronya. Jiro ro 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 jilu roji jiro jinemo. Yuk. Peng 5 lorone. Jiro ro karo ngetok ora apa. Yuk. Jiro ro 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 Jilu jilu roji jiro jinemo. Yo, geser. Jiro ro 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 jilu roji jiro jinemo. Jiro ro 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 jilu roji jiro jinamo. Yes, bagus. Kalau diamati yang berubah hanya depannya aja, belakangnya sama. Jiro jinemo, semua sama. Sekarang pakai wangsalan.
Nah, yuk kita memakai cakepan. Bisa hadap sini Mas. Nah. Kawi sekar bareng. Kawi. Yuk, Ciro lu. Kawi sekar. Dene sugih tepo salira. Sak napas, ya. Yuk. Den sukita posalira. Kawi sekara den su. Nah, bedanya di sini. Ini bukan napas, tapi penegasan. Kawi sekara den sugih tepo salira. Sak napas usahakan. Yuk. Kawi sekar den sukita. Kawi sekara den su. Yuk coba. Den su. Lagi. Den su. Oke, yuk. Coba. Kawi sekar den sukita posalira. Kalau ditulis ning ngene, kawi sekar den ro jiro ning ngene. Ning cepet. Kawi sekar den su. Kan kurang ngono. Ro jiro kan gitu. Kawi sekar den sugih tepo salira. Itu. Bisa nangkap ya? Nah, ini digergel di sini. Kawi sekara den sugih tepo lira. Tuh, ulang yuk. Si dulu. Kawi sekara den sugih tepo kadang ada sing pembawaan nganti sali. Ndak apa sale dijongkonge ngono sik nyinden kan ora mungkin. Gitu. Ada ning ada. Pakai pembawaan ngono iki asik. Kita juga sama. Sing apa istilahnya? Sing berpotensi untuk dijengkok, digergel di yang ada luke. Gitu. Terus berikutnya seleh 6. Jirolu jiluro jinem. Pakai kawi langsung pakai cakepan wae. Kawi sekar gitu. Jirolu jiluro jinem. Kawi sekar. Ya Pak. Yuk, 1 2 3. Sekar. Ulang. Kawi sekar. Terus sing kedua sing 8 den sugih tepo salira. Yuk. Den sugih tepo salira. Terus saya salah gitu Masuk seleh 6 kok cengkoke saya tekan seleh loro. Tak tuliske di sini. Sing itu cengkok 12 suku katanya seleh 6, di situ kan seleh loro. Lehku nulis notasi.
Nah, ini meh sama sebetulnya. Jirororo jiluroji, jilululuro, jirororo jiluroji. Mong bedanya di sini. Yang di sini jiroji nemo, iki jiluroji nem. Gur ngunggahke sak nada, tapi nanti nek ora tengen tidak fokus, engko geblondrok kemeduken. Yuk coba. Kawi sekaraden sugih teposa lira. Yuk. Kawi sekaraden sugih teposa lira. Wes entuk rong cengkok. Iki sesuk dinggo nyendani anu payu iki. Yuk, kita ulang dari sini ya. Dengan cengkok seleh 6, 4 dan 8 dari sana. Oke, yuk. Seleh 5, 4, 8, 12. Seleh 6, 4, 8, 12. Yuk. Yuk. Tuh, 2, 3. Kawi Walu den sugih teposa lira. 12. Kawi sekar den sugih teposa lira. Salah 6 papat. Nah, karo tengah-tengah ben ora tengeng. Agak naik mas. Nah, oke, sip. 1, 2, 3. Kawi sekar. Seleh 6, 8 suku kata. Yuk. Den sugih teposa lira. 12 suku katanya di sini. Yuk. Kawi sekar den sugih teposa lira. Oke. Sementara itu sih. Lanjut bawahnya mas. Untuk sindenan kebanyakan seperti itu. Nah, saya akan melanjutkan dengan rumpakan. Karena nanti sing di sindenan anu bawah lagi terus naik terus. Subokastowo, judulnya Subokastowo. Terus. Stop hop. Lagi. Nah, stop. Nah, mungkin di HP kalian ada problem ya ini? Sudah dikasih problem? Oh, belum ya? Oke. Di sana ini sebetulnya Subokastowo ini ada garap yang biasa dalam artian hanya sindenan dan gerongan. Tapi kemudian Kinarto Sabdo mengubahnya dengan menambahi rinenggo atau di variasi ini tadi. Makanya ditambahi dengan rumpakan. Sekarang dengan hitungan yang itu ya. Satu, dua. Anggrek toreng ganing gunung. Gitu, sampai itu dulu. Menirukan dulu nggak apa-apa ya, karena nek baca nanti rada anu, Mas teh butuh lembaran sendiri. Yuk. Harus segitu dulu. Nadanya bisa ditangkap? Oke. A, 5, 6, 7, 8. Pen. Anggrek toreng ganing
apa namanya? Dalam artian tidak disusul dengan sindenan. Nah, kalau gerongan itu nanti belakangnya pasti disusul dengan sindenan. Gitu misalnya, nalikane roeng dalu. Pasti sindennya nusul gitu. Kalau ini semua bareng, entah sinden, gerong bareng, sama-sama. Gitu. Yuk, agak dinaikkan biar bisa lihat slide berikutnya, Mas. Bukan slide. Nah, stop. Angrepto rengganing gunung imbange jurange yen kadulu saking tebih. Itu cakepane yang baris pertama dulu. Bisa dilihat ya? Bisa melihat ya tulisannya? Oke. 5, 6, 7, 8. Pen. Angrepto rengganing gunung imbange jurange yen kadulu saking tebih. Oke, bisa di lagunya enak. Aduh, enak. Nah, baris kedua itu hampir sama. Lagunya juga ini. Cuman liriknya aja yang berbeda gitu. Yuk kita ulangi. Nanti setelah sampai tebih dinaikkan ya Mas. Ya, oke. 5, 6. Angrepto rengganing gunung imbange jurange yen kadulu saking tebih. Terus hop. Warna biru maya watune alase kang jenarsi naput wilis. Dua melodi sama. Yuk, terus lagi naik Mas, dinaikkan. Nah, stop. Nah, ini cuma jadi hanya ada apa ya? Istilahnya 3 kenong. 3 gong. Jadi apa yang ini yang gong pertama, gong kedua sama melodinya, cuman beda cakepannya. Baru kemudian yang gong terakhir ini. Gawe lam. Yuk. Gawe lam ing paningal lolo suwe nanduki rasa respati. Oke. Itu kenapa saya tidak detailkan satu persatu karena dengan membaca itu saja sudah bisa. Sebetulnya gitu. Kalau yang ini kan perlu penafsiran mana cengkoknya, mana gergelnya, penempatan ininya. Kalau itu tidak perlu. Gitu. Kita ulang dari yang atas Mas, J. Nah, itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai terakhir yang tadi. J. Oke, bisa kita mulai ya. 5, 6. Pen. Angrepto rengganing gunung imbange jurange yen kadulu saking tebih.
Nah, lagunya mudah ya. Oke. Berikutnya Mas, bawahnya. Nah, itu ada kelepretan E. Jadi ini sebenarnya ketukannya lebih cepat. Suwe nandu ira Sarasvati. Endah temen megane putih memplak mayungi gunung-gunung. Lah pancurane katon banyune bening mili mintereng sawatan ana cicer pari jagung tela pohong kacanging cantele grajagane sor sa anggus sanggut tak manuk para klaper manuke mabur. Nah, ini rumpakan. Jadi memang dilakukan bersama-sama secara apa ya? Semangat gitu, lebih riang, dengan gembira riang gitu. Kita coba yang ini ya. Kita coba yang Endah temen ini. Yuk. Segitu. 5, 6, 7, 8. Endah temen megane putih memplak mayungi gunung-gunung. Lah, ini bebas. Pancurane katon banyune bening mili mintereng sawatan ana cicer pari jagung tela pohong kacange cantele grajagane sor sa anggus sanggup tak manuk per manuke mabur gitu. Ada tiga sor, per sama la, itu nadanya bebas. Nah, la gitu. Kita dari nanti kalau ada ringannya bisa mengikuti. Ini kita mulai dari yang atas tadi Mas, angrepto. Nah, langsung sampai bawah tadi. Yuk, 5. Angretoran gane gunung imbange curange yen katulu saking tepi. Wah
gitu. Itu sing secara apa namanya? Bareng-bareng. Sebelum atasnya angrep Thomas. Enggak, bawah. Hup. Nah, digeser sedikit. Di situ ada 4T, AB, 8T, 4J, AB, 8, 12J. Itu selai mau salah 5 tok. Jadi kalian ini belajar salah 5 wis iso nyindeni subuh kasta. Gitu, ya. Rojiron 6. Roji 6, 4T. Tadi misalnya di pangsalannya pakai apa ya? Ini 4T. Tadi pakai jiro lu, jiro jinemo, ya. Jiro jiro. Ini AB, abon-abon. Bisa yo Mas, bisa yo Nduk, bisa Gunes bicarane, bisa bapakku dhewe, apa-apa nih dhewe. Gitu. Terus ini pakai ya jiro elo jiro jinemo. Ini 8 tanya. Kenapa tanya? Ya karena itu tadi pertanyaan. Makanya seorang sinden yang baik, seorang sinden yang bagus, pasti dia tidak akan pernah utang pangsalan. Pas kok jarweng janmo. Lah ngono arek nyaur kapan? Ya nek nanti diulangi saya iso nyaur, nek ora. Nah, kan gitu. Makanya apa namanya? Seorang sinden juga harus tahu kapan iki entek, kapan iki mulai, kapan ini mengulang gitu. J ini bisa 8J atau 12J. Nah, tadi kan serai 5 nenon 8 kan gini. Nah, sing ini mau diubahke sak pila. Nek mau diubah sithik. Pakai pangsalannya mau pakai apa? Sing kira-kira oke, witing klopo. Witing klopo. Kalau kokang sehudo salukune. Nah, ini ro ciro ae. Jadi ini tinggi banget, enggak kan? Oke. Kita mulai dari sini, yuk. Sebelum ke situ, gini, ada aturan main kapan berangkat, kapan mulainya. Jadi kalau untuk
sabutan pertama. Jadi tak sampai. Rojironem, roji witing klapa. Rama Rama kalapa kang masin muda. Misalnya 12 ya, ini kan cuma 8. Gitu. Jadi paling enggak ancer-ancernya begitu, ben ora kemajon dan ora kengleweran. Karena nek kengleweran engko iki nglewer mburine sampai rene, ketika ini sini ada abon-abon itu keblok meneh. Itu akhirnya ora pas. Ketika secara kontinu untuk nglewer itu ora pas. Kecuali nek iso ngoyake. Witing klapa Rama among saiki kok. Nah, itu iso ngoyake. Nek arek lalelo lelo 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 lelo. Trikel-trikel kan? Nah, itu kan kalau Mas dari sini tekan kene ora sampai nggone. Oke ya, bisa dicoba ya. Bismillah. Ora Pak nanti bilang ya. 5, 6, 7, 8. Roji Jarwa Serya. Sorry, piting klopo. Ya. 5 ding, sorry. Oke, 5, 6, 7, 8. Roji ronem, roji makan. Klopo. Ya Mas, ya Mas. Kalau kang masih muda. Gitu. Ya, bisa ngerasake ya. Rodo. Meh. Mungkin nek ana sing balungi iso luwih aku. Oke. Sorry. Roji ronem, roji Roji,
Oke, sudah mulai lancar. Tak baik. Kok ya salah nama ora apa-apa? Ya Mas, ya Mas. Kan ngrasake nek kudu cekak-cekak. Enggak. Ya Mas, ya Mas. Kalau apakah masih muda? Itu. Sindenane jatah guru kita. Dan kalian sudah mantap. Gitu. Mana? Yang bingung masih bingung mana? Mas Roji. Engko nek ana rebabe katut. Ro coba belum oke yang mati pikiran raja. Tuh. Terus nanti nek sudah apa dicake itu secara ini oh ternyata nih itu enak. Terus berikutnya Mas bawahnya yang tadi sing bagian girongan. Bagian girongan sing miderengrat, cakepane miderengrat. Jadi paketannya nanti sindenan, terus angrepto, indah itu baru kemudian girongan. Girongan nih seleh seleh 5 tengah, 5 gede, 5 tengah, 5 gede, 6 terus 5. Mung seleh kuwi tok. Dengan cakepan kinanti. Seleh 5 tengah, 5 gede, 5 tengah, 5 gede, 6 gede, 5 gede. Ini tadi sudah toh, iki padha iki padha sing iki mau. Iki padha iki padha iki mau. Sing 6 tadi sudah cilu cilu roci 6. Terus seleh 5. Gede. Jadi dua cengkok ini masih iso ngentukke sak gending. Gitu. Kita coba ya. Perlu ditulis apa enggak? Anune. Perlu ditulis enggak cengkoknya? Ora ya, enggak usah. Nah, di sana ada girongan. Kita coba bareng. Itu juga ketukannya ritmis. Tuh. Dengan itu, neng cengkoknya itu. Mitering ratang langut. Oke. Lalononja janagari. Oke. Bisa sambil diputarkan Mas, ben nyoba sekalian. Oke, ya.
Jadi kita maksudnya mengaplikasikan ini sambil baca sana juga. Biar jenenge? Oh, mudeng ini tadi salah 5 iso dipakai kene iki. Dan kenapa yang ngepake ning kene? Seleh. Namanya seleh ya. Seleh itu mesti sekon dhuwur iki seleh. Nek ngene iki dileke ini kan ora diseleke tapi dianjuke. Nah, kenapa namanya cengkok seleh? Entah itu seleh ringan, entah itu seleh berat. Nah, itu. Ya, oke. Nanti Mas Redian bisa girok dan girok, lalu Sia ini dengan cakapan yang ada di sana. Oke? Ya, kita coba. Sudah ada MP. Pakai ini aja ya, titik kelompok. Kalau mau mencari wangsalan itu di banyak sekali, salah satunya sastra.org itu banyak wangsalan. Terus wangsalannya banyak juga, misalnya cari wangsalan Budaya Mardusari. Lalu kemudian wangsalannya ada Pak Marto Pengrawit itu banyak. Buat sendiri pun boleh gitu. Karena isinya ya untuk teka-teki. Misalnya lebih ke senang sastra, ngolah oleh sastra. Nah itu bisa di istilahnya bisa disebut kepak bahasa Jawa juga. Kepak bahasa Jawa. Tapi kebanyakan kepak bahasa Jawa masih wangsalannya yang hampir kayak Padina. Oke, masih menunggu. Kita sambil yuk sambil istilahnya mengelanji, oke. Nanti tidak ragu-ragu. Sama, angkatannya juga ambil sini. Oh, habisnya harus di sini. Dan sini ora kesusu. Boleh. Neng nek arek ngelit biasanya nggak usah. Karena rebabnya langsung lihat gitu. Nah, nggak iso disedot. Rotot sedot. Nah. Nah, ditulis gini, kiri-kiri kan. Gimana Mas? Masih? Oke. Nah, enggak ini aja.
Iya, nggak apa-apa. Paling nggak merasakan ya. Oke, monggo Mas. Mungkin Iya. ini sudah aplikatif gitu, sudah mengaplikasikan. Iya. Karena waktunya mepet sekali. Ini ya, terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya untuk workshop kali ini. Terima kasih Mbak Siswati. Sami-sami. Nggih, sudah menjadi narasumber, sudah berbagi ilmu bagi teman-teman. Oke, ini saya anggap ini permulaan ya teman-teman. Untuk lanjutannya bisa dilanjut lagi. Besok-besok semoga ada pertemuan-pertemuan lagi ngangsu kawruh kali Mbak Siswati. Wah, amin. Ngoten. Belajar malah. Oke. Oke, workshop untuk sore hari ini saya tutup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ucapan sedikit. Ya, monggo Mbak Siswati. Untuk teman-teman yang misalnya baru mau belajar atau baru mengenal tentang dunia sinden, jangan takut bahwa itu sulit. Karena apa? Ketika dipelajari ini tadi cuman cengkoknya hanya 3, wis iso nyindeni sak gending gitu. Jadi jangan takut, terus jangan merasa malu karena itu apa ya istilahnya, oh ini budaya orang tua. Enggak. Ini lentur. Toh ini juga ada riangnya, ada sukanya. Terus untuk dari saya mungkin baru bisa berbagi sedikit Mas, mohon maaf. Nggih, boten Nanti napa-napa. untuk teman-teman saya mohon maaf jika masih banyak yang belum mudeng atau belum apa karena terbatas waktu. Kalau mau kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing silahkan gitu. Saya untuk teman-teman yang secara daring juga saya mohon maaf mungkin ada beberapa kendala yang apa istilahnya ilmunya untuk mentransfer mungkin masih terkendala apa gitu mungkin saya mohon maaf dan silahkan ketika apa namanya butuh ngobrol atau apa ya kita sharing aja gitu Mas. Matur nuwun Siap. untuk Gayam 16 dan Nggih, YGF. sami-sami Mbak. Oke. Hari ini workshopnya sudah selesai. Ketemu lagi workshop untuk besok. Besok ada gamelan sampling, produksi audio sampling gamelan bersama Mas Gadot. Sampai ketemu besok dan selamat sore.